Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai ibu guru ngaji. Bagaimana ibu menjelaskan makna inti dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Makna inti dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan sumber nilai moral. Berarti setiap warga negara diakui kebebasannya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dengan tetap menjaga sikap saling menghormati. Apakah hubungan antara nilai-nilai agama yang ibu ajarkan dengan kandungan sila pertama ini? Nilai-nilai agama berfungsi sebagai sumber inspirasi moral dan etika yang menjiwai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran agama tentang iman, ibadah, dan kasih sayang menjadi landasan spiritual bagi warga negara dalam menjalankan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara ibu menanamkan pengalaman sila pertama kepada anak-anak yang sedang belajar mengaji? Saat anak belajar mengaji dapat dilakukan dengan membutuhkan aktivitas mengaji yang sumber nilai ketuhanan dan toleransi melalui kebiasaan dan adab. Niatkan mengaji untuk beribadah kepada Tuhan. Ajarkan anak berdoa sebelum dan sudah belajar agar mereka paham aktivitas ini adalah bentuk ketaatan. Hargai waktu ibadah secara tepat waktu, berhentilah mengaji sejenak saat mendengar suara adzan untuk melatih rasa hormat kepada Tuhan. Jaga kebersihan diri dan tempat mengaji. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama, namun tetap menjunjung tinggi sila ketuhanan yang Maha Esa? Kita harus mencerminkan rasa hormat dan kasih sayang sebagai sesama makhluk Tuhan. Menghormati peribadatan dan keyakinan orang lain. Berikan kebebasan dan waktu kepada teman untuk beribadah sesuai keyakinannya. Jangan pernah menghalangi atau mengganggu jalannya ibadah mereka. Jaga ketenangan saat teman sedang melaksanakan ritual agama mereka. Hindari membuat kegaduhan di tempat ibadah mereka. Hindari merendahkan, mengejek atau memperdebatkan ajaran agama teman yang lain. Apakah pesan ibu agar iman kita tetap kuat sekaligus tetap hidup rukun sama warga bangsa? Pesan utama yaitu agar iman tetap kuat sekaligus hidup rukun adalah memahami bahwa menjaga kedamaian dan mengasihi sesama manusia merupakan bagian langsung dari perintah Tuhan. Memperkokoh kedalaman iman, tingkatkan ibadah personal secara konsisten sesuai ajaran masing-masing. Pelajari ajaran agama secara menyeluruh dan mendalam dari sumber yang otoritatif. Pemahaman agama yang matang akan menjauhkan kita dari sikap radikal dan fanatisme. Jadikan agama sebagai kompas moral utama dalam bertindak. Iman yang kokoh tercermin dari perilaku yang jujur, santun, dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagaimana pengalaman sila pertama terlihat dalam kegiatan sehari-hari di tempat pengajian ibu? Terlihat nyata melalui integrasi aktivitas spiritual, pembentukan karakter mulia dan pembiasaan toleransi sejak dini. Melalui aktivitas spiritual dan adab, memulai dan mengakhiri kelas dengan doa bersama secara khusyuk. Kegiatan ini menanamkan kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh merupakan berkah dari Tuhan. Menghentikan seluruh aktivitas mengaji dan menyimak saat kumandang adzan terdengar. Santri diajarkan langsung untuk memprioritaskan panggilan ibadah wajib. Menjaga kebersihan ruang kelas, tempat duduk, dan kitab suci sebagai wujud iman. Kebersihan fisik dipraktikkan sebagai cerminan kesucian. Apakah nilai-nilai Al-Quran dalam ajaran agama ada persamaan isinya dengan tujuan dibentuknya sila pertama ini? Nilai-nilai Al-Quran dan ajaran Islam memiliki persamaan substansi yang sangat kuat dengan tujuan dibentuknya sila pertama Pancasila. Para pemutus Pancasila termasuk para ulama besar di dalamnya merancang sila ketuhanan yang bisa agar selaras dengan nilai-nilai tauhid. Prinsip keesaan Tuhan. Tujuan yang pertama yaitu menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan mengakui satu Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Al-Quran menempatkan konsep keesaan Tuhan sebagai fondasi paling utama. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Kebebasan beragama tanpa paksaan. Bagaimana ibu mengajarkan anak
Dua nilai ini sekaligus dapat dilakukan dengan metode keteladanan dan kehidupan yang sederhana yang mudah dipahami oleh dunia anak-anak. Kuncinya adalah menanamkan bahwa taat pada agama kita justru mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Bolehkah Ibu menjelaskan secara singkat apa makna inti dari sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Makna inti dari sila pertama Pancasila yaitu pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta sekaligus jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Nilai tauhid menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Nilai kebebasan menjamin hak setiap orang untuk memilih agama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nilai toleransi mewajibkan seluruh pemeluk agama untuk saling menghormati dan berrukun berdampingan demi menjaga persatuan bangsa. Mengapa rasa saling menghormati antara umat beragama sangat erat kaitannya dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa? Karena semua agama mengajarkan bahwa manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dikasihi. Menghormati sesama manusia pada hakikatnya adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang menciptakan semesta alam. Menurut pandangan Ibu, bagaimana hubungan antara iman kepada Allah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini? Hubungan antara iman kepada Allah dan nilai sila pertama Pancasila adalah hubungan yang sangat selaras, di mana iman kepada Allah bertindak sebagai fondasi spiritualitas utama yang menjiwai seluruh maksud dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagi seorang Muslim, mengamalkan sila pertama merupakan bentuk dari nilai-nilai tauhid dan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara mendidik anak-anak agar memiliki ketakwaan sekaligus menjaga kerukunan dengan orang yang berbeda agama? Menanamkan prinsip bahwa menghormati sesama manusia adalah bagian dari perintah Tuhan. Anak perlu memahami bahwa menjadi hamba yang taat itu diwujudkan lewat akhlak yang baik kepada semua makhluk. Menanamkan akidah yang kuat sejak dini. Ajarkan anak untuk mencintai Tuhan melalui pengenalan sifat-sifatnya yang ramah dan penyayang. Membiasakan anak beribadah secara konsisten seperti sholat tepat waktu atau berdoa agar iman menjadi fondasi identitas dirinya. Dan memberi pemahaman bahwa keyakinan kita adalah kebenaran mutlak bagi kita. Apakah ada ayat Al-Quran atau nilai-nilai sila ke-1 kepada anak-anak mengaji? Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang sangat pas dalam dipahami anak-anak sebagai pegangan untuk mengajarkan nilai ketuhanan. Sila ke-1 sekaligus toleransi. Fondasi ketuhanan. Anak diajarkan untuk meyakini bahwa Tuhan itu esa dan menjadi tempat tergantung seluruh makhluk. Seperti sudah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Bagaimana pemahaman Ibu tentang makna mendalam dari ungkapan ketuhanan yang Maha Esa? Pengakuan fisiologis dan spiritual bahwa bangsa Indonesia berdiri di atas fondasi kepercayaan kepada Tuhan sebagai yang sekaligus menjadi sumber moral tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Sila pertama ini bukan sekedar kalimat formal, melainkan yang menerangi dan menjiwai keempat sila lainnya. Keberadaan yang mutlak kata maha berarti mulia atau besar dan esa berarti keberadaan yang mutlak dan tunggal. Bagaimana pandangan Islam yang Ibu ajarkan mengenai sikap toleransi dalam nilai sila pertama? Islam memandang toleransi sebagai jembatan untuk menciptakan perdamaian di mana kita menghormati perbedaan tanpa harus memperdebatkan keyakinan agama sendiri. Kebebasan berkeyakinan mutlak tanpa paksaan berbagai hak setiap manusia untuk memilih jalan sendiri dalam beragama. Allah SWT menegaskan hal ini dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Menyadari bahwa keragaman manusia di dunia ini adalah kehendak Allah agar manusia saling mengenal bukan untuk saling memusuhi. Terima kasih telah membantu kami membuat wawancara ini. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.